Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bung Saya Erwan. di Bukan Pondok Pesantren. Setelah sekian lama, setelah sekian lama. Ini kita mau nge-review. Maksudnya kemarin kan kita udah bikin part 1 ya. Sampai tugas dan fungsi kita di kehidupan. Nah, ini kita nge-review lagi nih podcast kita ke belakang dari mulai sang pencemburu. Dimana ternyata Allah itu maha pencemburu, saking cintanya sama kita gitu. Iya. Apa yang bisa kita dapat kemarin di sang pencemburu? Kita harus gimana jadinya gitu? Ya, Jangan menduakan gitu kan? itu sih yang paling utama. Ini tuh resep istimewa loh, Bung. Memahami ini tuh buat saya tuh. Soal pencemburu ya. Iya. Jadi pahami betul, sadari betul dalam keseharian kita tentang Allah itu sang pencemburu tuh. Karena ini banyak sekali yang saya trial dalam kehidupan gitu. Begitu saya belok, lebih cenderung kepada sosok makhluknya yang Dunia atau apapun gitu. apapun gitu, sosok-sosok yang bukan kepada sentra rasa itu, kepada Allah sang mahanya. Itu nanti ada aja gitu, ini itunya tuh. Berkendala ya. Iya. Jadi coba untuk menyadari tentang Allah itu maha pencemburu gitu. Jadi ayo terus bergantung kepada Allah, itu aja sih. Jadi begitu ya akan berbanding lurus gitu dengan lakon tentang hasbunallahnya kita ini gitu, bahwa cukup hanya Allah yang menolong kita. Cukup hanya Allah pelindung kita gitu. Nah, walaupun kita belum memahami Allah itu seperti apa, walaupun hanya dengan keterbatasan yang ada ini, saya mencoba mengakses itu aja terus. Jadi apapun bentuk konteks dalam kehidupan yang saya alami sekarang, saya mah enak gitu terus gitu. Ya Allah, ini bagaimana saya harus menghadapi hal ini? Ya Allah, saya harus bagaimana untuk menjalani ini? Ya Allah, saya ketemu dengan lakon kehidupan sekarang yang saya hadapi seperti ini. Nah, itu aja dulu gitu, saya membiasakan mencoba belajar untuk ke sana gitu. Karena Allah pencemburu ya. Iya, kan kalau ke belakang dominasi sayanya itu tidak ke situ dulu diarahkannya rasa saya tuh gitu, dengan pikir tuh gitu. Jadi lebih si Anu bisa nolongin saya, kondisi ini mah bisa diginiin, kondisi ini mah bisa dibeginiin. Nggak minta dulu ya. Gitu. Jadi kalau balik dulu ke mabes gitu, kalau bahasa pribadi buat saya tuh udah ke sentral dulu, udah dari situ ya monggo mau melakukan apapun. Ikhtiar mah apa aja, tapi kita gitu. minta ke Allah dulu sebelum minta pertolongan makhluk gitu. Jadi biar tidak terjadi akibat dari kecemburuannya Allah tadi gitu. Ya karena kan udah jelas gitu bahwa dosa yang kayaknya tidak diampuni Allah yaitu tadi syirik. Iya. Udah jelas dia pencemburu berarti. Iya. Ya kan? Iya. Di saat diduakan, awas ya. Iya. Makanya sangat nyambung dengan kalimat yang dikatakan bahwa afdhalu zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi memang tauhid ini. Tauhid ya. Nah, setelah ke sana kondisi-kondisi keseharian, harapan saya yang saya coba riadohkan dalam keseharian itu adalah terus nyoba bergantung apapun sih, Bung. Saya nyobain dalam walaupun aspek kecil gitu. Ada kejadian apa, terus aja coba ya Allah gitu. Berpegang begitu. Iya. Belajar ke sana sih gitu. Nah, berarti di bahasan kita soal pencemburu, teman-teman, jadi memang jangan menduakan Allah lah gitu. Karena Allah itu maha pencemburu gitu. Di saat Allah cemburu, Allah akan ada sesuatu lah di kita gitu yang bikin kita tambah repot kayaknya gitu. Jadi jangan doakan Allah. Amin, ya kan? Amin. Habis itu kita membahas setelah itu kita membahas hijrah. Gitu. Dimana hijrah ini diartikan bahwa kita terus berpindah dan bergerak. Mendekatkan diri kepada Allah gitu. Bukan hijrah yang sekarang dipakai banyak lah gitu. Walaupun itu nggak salah juga gitu, tapi betul. Saya yakin setiap manusia hijrah kalau nggak salah waktu itu bahasanya gitu kan. Karena kita terus bergerak dan kita tidak akan diam di satu tempat. Walaupun itu mundur, ya itu prosesnya gitu. Buat maju lagi gitu. Kata gimana soal hijrah waktu itu? Ya, ini sih ulasan sekarang sih kalau buat saya memang hijrah itu kan hal yang hidup gitu ya. Hayu itu sendiri kan artinya Allah itu yang maha hidup gitu. Jadi kita menyadari
bagaimana proses bahwa ini aja saya begini tuh, ini tuh ada yang memberi kehidupan gitu. Nah, akseslah itu di diri kita, nggak usah keluar dulu jauh-jauh gitu. Bahwa ini tuh ada yang menghidupi diri kita gitu. Nah, itu terus gitu. Harapannya ya sebagai ini dalam bentuk syariat ya, adanya sebuah fasilitas yang namanya doa dan ikhtiar gitu. Ya, kita berdoa gitu. Ya Allah, saya mohon bimbingan, pertolongan, apapun segala macam saya yang apa ya yang saya butuhkan itu hanya dari Engkau gitu untuk menjalani ini semua. Nah, kalau misalnya itu semua di tanpa pertolongan Allah kemudian dibebankan kepada saya, nah ngaco pasti gitu. Ya, saya melihatnya dari istighfarnya Nabiullah Adam alaihissalam teh gitu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kalau nggak ada ampunan dan kasih sayangnya karena kita menzolimi diri, lanakunanna minal khosirin. Niscaya akan menjadi orang yang merugi gitu. Celaka gitu. Iya. Ya, itu hijrah. Nah, setelah hijrah ini kita membahas diam. Nah, diam. Ya, keren. Gimana caranya kita diam tapi bergerak untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ya, kalau buat saya, Bung, diam di sini itu mungkin kalau secara ragawi gitu, diam itu banyak lah untuk melatih diri banyak hal kita dengan itikaf misalnya tuh uzlah gitu, apapun lah gitu. Kita misalnya puasa lambai itu juga semua berdiam. Tapi kan diam yang dimaksud itu bukan tentang itu gitu. Betul. Jadi lebih kita mendiamkan ragawi untuk lebih mengakses ke jiwani kitanya, ke rohani kitanya gitu. Nah, begitu rohani kita yang munculnya, nah ini kan sebetulnya yang kita coba akses di waktu latihan dengan harapan diimplementasi kehidupan, akhirnya jadi sebuah kebiasaan gitu. Jadi rasanya tuh hafal gitu, kita mengaksesnya tidak terlalu sulit gitu dengan cara melatih tadi. Lamun bahasa si cepot ya mah gitu Kak Rama anak Kak Semar kan gitu. Walaupun Semar lagi berubah jadi satria jadi apa pas ngambilan sarung nanya, "Woi masih bapak." Ya. Diam di sini berarti gitu kan, mendiamkan jasmani untuk menghadirkan rohani gitu kan. Bukan berarti rohani. Diam dalam arti kata dari sisi sosial jadi orang jadi pendiam, jadi bukan itu sih maksudnya, mengasingkan diri gitu kan. Walaupun dalam keramaian kita tetap bisa mendiam kan gitu. Nah, cuma kalau dalam konteks latihannya, kalau yang saya pakai ya mungkin bahasa umum mah dukalah naon, bebas lah istilah mah gitu, mau meditasi suwung mau apa gitu. Saya sering melakukan hal itu gini Bung, dari alat-alat ya yang mungkin di podcast ke belakang juga udah berapa kali kita colek juga, yang namanya misalnya riadoh dengan zikir, dengan apa yang ada akibatnya, ada apanya, dan memang di tuntunan pun ada yang disediakan gitu. Misal kalau ingin dunia itu ngejar-ngejar kita, misalnya tuh baca, misalnya tuh subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, tapi waktunya kapan? Baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, waktunya kapan? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, waktunya kapan? Itu ada fasilitas tuntunan. Namun kalau buat saya, yang saya alami, itu tuh harus dengan ilmu, harus dengan pemahaman. Karena apa? Yang saya rasakan tidak sedikit pada saat setelah menjalankan tidak terjadi apa yang diinginkan, pada saat menjalankan itu akhirnya brutal, berburuk sangka, protes ini itu dan sebagainya gitu, padahal ilmunya belum lengkap kalau buat saya tuh setelah ditelaah tuh gitu. Ada yang kurang. Ternyata kan ujung-ujungnya kembali lagi kebergantungan kita kepada sejauh mana kita bergantungnya gitu. Ya, itu bahasan diam dan itu lumayan panjang kita bahas. Setelah diam, wah ini ada titik koma ini. Titik koma dilewat aja kan ya. Pokoknya aku. Ya, itu cuma luapan hati aja. Siap. Alhamdulillah. Habis itu kita membahas sujud. Di mana makhluk di bumi gitu, makhluk apapun itu bersujud kepada Allah gitu. Dan kita harus menghadirkan sujud di hati kita gitu. Secara harfiah pun posisi paling dekat kita dengan Allah di saat kita bersujud. Itu poin besarnya itu. Doa-doa mustajab juga ada di antara itu gitu.
Sujud waktu itu sujud apa lagi ya? Ya, sujud kalau dari sisi lahiriah otomatis ya bukan soal dari lahiriah saja ya, maksudnya gini, dari laku yang disediakan, fasilitas yang oleh Allah dan Rasul diberikan kepada siapapun di umat muslim ini, yaitu sholat kan di sana gitu. Nah, kalau melihat di sini saya mencoba belajar tentang esensi sujudnya kan, ternyata bukan hanya di sana gitu. Ya memang itu harus terbawa dalam kehidupan lagi kan, kembalinya ke sana. Bersujud, nah gitu ini kan. Sujudnya kita kepada Allah itu bergantungnya seperti apa sih? Apakah masih ada kesombongan kita kepada Allah gitu? Nah itu yang saya telah, karena jujur aja kalau saya masih banyak dalam kalau asa orang nu bisa, asa orang nu kitu, asa orang nu kieu gitu. Nah ini yang saya telah, ternyata sujud itu ternyata butuh benar-benar butuh latihan, butuh latihan gitu. Apalagi dulu sempat ada masanya saya pengen jidat saya bertanda gitu kan, ternyata saya masih nggak kuat gitu kan, juga ngalamin gitu kan, masih ada ria gitu. Tanda sujudnya lama nih katanya karena atsari sujud itu kan dari lampah gitu, bukan dari bekas di jidat gitu. Ya kalaupun emang ada yang bisa begitu, alhamdulillah, saya sih belum katakan gitu tentang sujud. Nah, habis bersujud kita membahas jangan bersedih ya. Karena kondisi saat itu kita bahas di lingkungan kita lagi ada yang bersedih-sedih gitu kan. Menghadapi semua kerepotan dunia ini. Jangan bersedih karena ya Allah bersama kita, ya kan? Bahasan kita gitu. Antumul a'launa in kuntum mu'minin gitu. Kalau memang kita beriman, kata Allah, kamu itu sudah ditinggikan derajatnya gitu. Makanya wala tahinu wala tahzanu, jangan kau merasa hina, jangan kau bersedih gitu. Nah, dalam arti kata apa iya kita bisa tidak bersedih misalnya tuh, kalau yang saya telaah, bagaimana akan bersedih kalau memang kita sudah bisa bergantung kepada Allah Sang Maha gitu loh. Udah gak akan ada sedih lagi itu gitu. Maksudnya tuh. Nah, berarti pada saat adanya sedih kita belum bersandar, Bung. Kalau misalnya enggak, akhirnya kan kita masuk ke alam bawah, kepada sisi lahiriah. Dan bisa putus asa kalau udah gitu. Putus asa dan akhirnya bunuh diri. Misalnya banyak yang atau bisa rada jadi keganggu atau apapun mental, kena mental segala macam. Akhirnya bisa sakit. Ya, menurut Kanjeng Rasul yang saya tahu, penyakit lahir itu berasal dari penyakit batin kan gitu. Nah, ini kan berarti dari hal-hal di dalam ini yang bermasalah berefek samping kepada sisi lahiriah gitu. Ya, tadi ya supaya memang bisa total nggak sedih, itu nggak ada kekhawatiran atau apapun, ya memang sejauh mana kita bisa meyakini dan bersandar Allah itu bareng sama kita gitu. Itu bareng dan ada gitu, menjaga kita akan gitu. Menolak semua hal dalam kehidupan aspek kita harus dilatih ya itu karena kalau kita cuma yakin di omongan aja nggak jadi apa-apa juga. Walaupun sebenarnya yakin di omongan pun sebenarnya ada efek kok. Semoga berlanjut. Tapi mudah-mudahan sih meresap gitu. Yakinnya tuh bisa total. Amin. Gitu. Itu dia sih. Itu dia. Ya latihan berarti apapun yang kita omongin, sujud, diam, itu latihan semua. Iya. Tetap masih perlu banyak latihan di hidup teman-teman. Tapi jangan dibawa susah, dalam artian lakukan saja apapun. Selama itu tujuannya ingin pulang kepada Allah dan kerjakan syariat, ya kan, latihannya minimal itu. Jangan jadi berarti ribet nih untuk bisa pulang ke Allah. Enggak kok, insya Allah enggak gitu. Di saat kita memang melepaskan semuanya gitu, melepaskan semua itu dalam artian nggak usah ada maksud apa-apa lagi selain kita pengen pulang. Jadi latihan gitu, jangan sedih pun, kalaupun ternyata di kenyataannya kita sedih ya nggak apa-apa, wajar kan gitu. Wajar. Tapi dari situ balikan lagi, minta lagi, ya Allah, pokoknya kembalikan lagi ke yang maha gitu. Pulangkan lagi gitu, ya Allah ini kenapa, ngobrol sama Allah. Cobalah latihan aja kayak begitu. Takutnya kita ngebahas, wah berarti ribet nih untuk pulang. Enggak juga, insya Allah. Walaupun saya juga nggak tahu ya, tapi Bismillah itu yang kita ambil gitu. Amin. Untuk latihan. Amin. Habis itu setelah jangan bersedih, bahagia. Kita membahas bahagia. Amin. Bahagia yang hakiki. Iya. Apa bahagia yang hakiki? Ya, kembali lagi sih, Bung. Parameter kebahagiaan orang akan berbeda-beda kalau urusannya tentang haliah dunia, Bung. Ya kan?
bahagia buat saya meren begini, setelah bahagia punya mobil Porsche misalnya tuh kan begini begitu dan sebagainya. Cuman kalau bukan cuma sih, ya pada kenyataan yang saya rasakan banyak kebahagiaan itu kan ujung-ujungnya kembali kepada rasa. Nah si rasa ini sendiri ya kalau buat saya begitu kita kembali lagi sih hubungannya hablum minallah lagi. Pada saat kita mengakses ke sana adanya sebuah kebahagiaan yang hakiki kalau buat saya sih di sana yang apa ya, nggak bisa dibeli dengan material apapun gitu. Kondisi itu tuh gitu. Bahagia yang hakiki itu apa ya, rasanya tuh beda. Rasanya tuh akan ya kalau misalnya sesaat mah nggak masuk ke bahagia lah, senang berarti gitu kan. Misalnya tuh kan. Tapi kalau bahagia itu ya kita merasa bersyukur akan semuanya. Iya. Jadi supaya bahagia resepnya waktu itu kita bahas salah satunya bersyukur. Iya. Dari syukur itu kan akhirnya ya punten-punten Bung kalau dilihat di surat Ar-Rahman itu kan sampai 31 balikan ya fabi'ayyi alai rabbikum disebut terus ya soal syukur. Bagaimana Allah menggambarkan rohmannya gitu kan, ditabur semuanya gitu. Ada semua gitu, nikmat mana yang akan kau ingkari gitu kan. Nah ya apa ya mungkin bahasa-bahasa yang harus ditelaah oleh kita semua gitu ya untuk kita gitu. Dan kalau dipikir dan memang iya dalam hidup kecil diri saya aja gitu, nikmat apa sih yang sebetulnya yang mau saya ingkari itu gitu semuanya. Fasilitas muncul gitu. Dikasih semua. Ngeriweuh mah anggarwe diri sorangan gitu kan, ngaririweuhna mah gitu. Jadi nggak ada alasan buat tidak bahagia sebenarnya. Iya gitu. Iya. Dengan kesulitan yang kita terima pun gitu, harusnya sih ya karena kita bisa fase kesadarannya sudah sampai ke ya tadi menggantungkan diri kepada Allah. Amin. Si kesulitan itu tuh kita melihatnya akan berbeda. Iya. Ya ini nggak gampang sekali lagi. Betul. Makanya yuk kita latihan. Jadi ya manusiawi, saya juga kalau misalnya memang mendapatkan kesulitan misalnya susah juga gitu. Iya. Tapi gimana kita cara pulihnya, gimana cara kita bangunnya itu yang membedakan kita. Dari yang kemarin sama sekarang gitu. Mudah-mudahan yang sekarang sih ya itu bisa menggantungkan diri ke Allah aja. Amin, gitu. amin. Itu tentang bahagia. Iya. Kita mari bahagia. Amin. Habis itu kita membahas menebar energi positif. Iya. Gimana caranya kita bisa menjadi terang di lingkungan kita yang paling kecil, di diri sendiri, keluarga dan teman-teman dekat lah. Betul. Kita harus bisa menebar energi positif. Iya. Minimal menebar senyum lah gitu. Iya, apapun. Jangan baut aja gitu, jangan cemberut aja gitu. Apapun coba membawa nilai positif, membahagiakan lingkungan, tapi jangan lupa membahagiakan diri sendiri gitu kan. Betul. Itu menebar energi positif. Menembus batas diri setelah itu. Keren. Iya. Mesti di luar kebiasaan. Iya. Ya menembus batas diri itu kalau buat saya ya kembali lagi kepada pola pikiran sadar teh Bung gitu, bahwa manusia itu ya saya aja lah gitu cenderung selalu mempergunakan pikiran sadar dari recorder ke belakang gitu dan meyakini terlalu meyakini itu yang dipakainya cuma itu aja hukum yang berjalan gitu, sementara di luar itu tuh banyak hal yang jauh lebih banyak dari hal itu gitu. Membuka diri itu paling susah. Itu ngebongkar itu sih. Ada saya mah bisanya cuma segini, saya mah ada orangnya begini gitu. Kalau udah gitu nggak bisa lagi ke depan gitu, nggak bisa tembus. Itu karena dari hukum yang sudah aja gitu yang kita pakainya dari pola pikiran sadar itu gitu. Dan sementara sekarang kita harus mencoba nembus itu, bahwa Sang Maha itu menyediakan fasilitas yang apa ya yang kita tidak tahu tuh jauh lebih banyak gitu buat saya. Ya kadang ini bukan bidang saya katanya, atau ini saya mah maunya yang gitu gitu kan, nggak mau yang gini. Ya kita membikin batasan sendiri. Ya itu harus dibongkar kan. Supaya kita jadi lebih baik insya Allah gitu. Amin. Ya sama kalau lagi kayak zikir lah, di saat kita lagi zikir dan di satu fase di mana kita udah deh sampai sini aja gitu, terusin kan kata juga gitu. Pasti akan ada yang lain. Ada sesuatu yang lain. Iya. Sensasinya akan berbeda lah. Iya. Makanya menembus batas diri patut dicoba gitu. Iya.
Jangan bikin batasan lah intinya gitu. Betul, lepasin Karena aja lah gitu. Allah akan kasih kalau kita kasih sesuatu yang menurut kita nggak mungkin, itu bisa jadi mungkin buat Allah gitu. Iya. Kalau kita mau menembus ya. Itu. Gitu. Itu. Jangan bikin syarat. Iya. Selanjutnya kita membahas kesungguhan menuju Sang Maha. Wah. Setelah tadi menembus batas diri, kita perlu kesungguhan menuju Sang Maha nih. Iya. Setuju. Ya. Saat itu bahasannya ya. Ya, fajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun gitu. Jadi memang kita dituntut untuk bersungguh-sungguh kalau kita sudah menemukan jalan yang kita sudah rasa memang misalnya klik dengan hidup kita saat itu gitu misalnya. Ya, saat itu sudah, kita sudah jalannya aja gempur aja dengan sungguh-sungguh gitu. Ya total ya. Totalitas aja. Ya mohon maaf ya Bung ya. Misal ini dalam diskusi sekarang nih. Karena alur kehidupan diri saya dari kecil, saya kalau nolak gitu. Saya tuh dari kecil selalu bergesekan dengan dunia spiritual misalnya tuh. Dari kecil yang saya rasain tuh gitu, dari lingkungan keluarga, keluar juga ke bawah, gesekan lagi terus di sana. Pada dulu saya pernah, kenapa ya teman-teman gua mah yang ini teh bisa jadi pengusaha, yang ini jadi pegawai di mana di anu ini itu dan sebagainya. Bisa jadi saya tidak bersyukur dengan kondisi diri saya yang terjadi di diri saya gitu. Tapi setelah dijalani, dilenyepan cek orang Sunda mah apa ya, diselami lah gitu lebih jauh lagi, ya sudah syukuri aja terus mau ngomong apa lagi gitu. Ini yang terbaik untuk saya gitu. Nah ini kan ketika itu kita sadari, oh ternyata mungkin tugas secara pribadi saya tuh di sini. Dimana jam 3 subuh ada saudara yang datang ngetok panto, yang ngobrol misalnya teh gitu, ya itulah suruh mungkin ibadah saya. Kalau untuk yang ibadah yang lain mungkin saya nggak. Tapi nggak boleh bikin batasan. Maksudnya kalau Toto apa jadi dokter bisa. Tabib mungkin ya dalam hal ini. Sekolah, sekolah kedokteran. Ya intinya benar. Sungguh-sungguh ya. Terima peran kita sungguh-sungguh di sana aja gitu kalau buat saya. Terus ya kalau tapi tetap membuka diri kan dari kemungkinan apapun gitu. Apapun sih Bung, kita nggak tahu tiba-tiba berubah. Perannya kan gimana sang sutradara gitu. Iya. Ya itu kesungguhan menuju Sang Maha. Nah, habis itu ini thumbnailnya apa tuh? Mas Mametos. Aduh. Alhamdulillah. Ada yang komentar kalau nggak salah tuh mirip siapa katanya gitu. Ya ini memang Arnold. Ini bahasanya tentang welas asih ya. Iya. Gimana tentang welas asih waktu itu kita bahas? Kalau setelah kesungguhan tadi ya. Iya. Ya, setelah bersungguh-sungguh kunci eksekusi dalam keseharian buat saya awalilah dengan welas asih segalanya gitu. Menghadirkan welas asih aja udah. Mau apapun Allah saja mencipta dengan welas asih gitu, dengan kasih sayangnya gitu. Ajaran agama yang didapat saat ini, yang diketahui oleh manusia saat ini, semua didasari oleh welas asih gitu, oleh Rahman Rahim gitu. Jadi yang diusung awalnya tuh dari sana dulu gitu. Ya kita sempat bahas bahwa di Indonesia ini juga ajaran-ajaran lama kita gitu, kearifan lokal itu sudah mengajarkan tentang welas asih. Dan semua tentang itu betul. Makanya Islam tidak sulit juga kan masuk kita betul. Ya welas asih. Jadi jangan sampai bertentangan dengan alur itu gitu, karena afdolnya pekerjaan diawali dengan basmalah itu sendiri yang lebih identiknya dengan welas asihnya itu sendiri awalnya gitu. Al-Quran intisarinya Al-Fatihah. Al-Fatihah intisarinya Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi kita harus bisa mengusung rasa welas asih teman-teman, menghadirkan Rahman Rahimnya Allah di diri kita dalam keseharian. Itu PR-nya. Iya. Boleh namain dikit Bu? Boleh dong. Ini dalam case keseharian saya. Ya bukan ini ya, suka ya saya jalani aja karena saya pun nggak paham dalam arti kata kejadian yang terjadi ini. Ya ini semua kehendak Allah buat saya. Pernah satu kali waktu siang malah kalau nggak salah tuh, saya masih ingat tuh pas muludan, mulut aja.
tiba-tiba siangnya itu, malamnya udah kita ada pengajian, siang-siang tuh ada tamu ke rumah gitu, satu mobil datang, katanya ini saya bawa saudara, ada kondisi salah satu anggota keluarganya tuh mengalami hal yang di luar kebiasaan lah gitu, sakitnya tuh ini itu dan sebagainya. Iya teh mau cai teh gini kan, cenah nyungkeun doa nah gitu. Ya kalau buat saya itu kan hanya ikhtiar lahiriah ya, dalam berikhtiar. Sebetulnya ada doa mah teu kudu kana cai wae gitu kan. Nah, cuma yang kocaknya buat saya kenapa sampai saat ini saya ingat, pada saat itu tuh ya saya ambil aja air itu tuh. Nah, pada saat saya memegang air itu ingin mendoakan keluarga tersebut yang sakitnya mah di rumahnya. Saya juga bingung rek doa naon, kemudian mau baca apa tuh saya nggak tahu gitu. Nah, cuma di sini timbul sebuah rasa kasih sayang, melihat keluarganya sampai ibunya nangis gitu, lihat ayahnya bingung, lihat saudara-saudaranya bingung. Nah, yang saya hadirkan tuh welas asih, Bung. Rasa kasih sayang saya terhadap mereka gitu. Ya Allah, Anjeun memberikan kasih sayang ini kepada saya dan saya ingin menyampaikan kepada mereka, yang menyembuhkan itu engkau juga gitu. Saya hanya jadi fasilitas dalam engkau berbuat saja gitu. Beres saya meureun. Saya berpikir nanti meureun manehna nyangkana aing jejampean. Padahal mah saya enggak, Bung. Saya cuma menghadirkan sebuah rasa. Saya menghadirkan rasa welas asih saya, menyampaikan kepada media air ini, ya silakan bawa untuk anak Anda sok gitu. Sekitar berapa jam kemudian mereka tiba-tiba telepon, waduh oke. Aya naon cek saya teh. Alhamdulillah ini ada sebuah keajaiban. Nah, model gitu kan buat saya nggak paham apa yang terjadi. Cuma saya mengulas tentang welas asih tadi. Apakah ternyata untuk mendoakan orang lain pun hadirkan dulu sebuah welas asih tadi gitu, lakukan welas asihnya gitu. Ya karena kan ya udah jelas gitu. Kita selalu membahas menghadirkan rasa rohani gitu, yang paling memang harus kita latih ya tadi menghadirkan rahman rahimnya Allah. Itu. Dan itu pun memang harus bisa di setiap saat kan itu. Tapi ya kumaha carana kalau nggak dilatih gitu kan. Kadang pohonnya gitu, kadang cuek we gitu, nggak mikirin apa-apa. Ya, tapi welas asih, tapi itu menarik. Berarti sampai gitu. Dengan rasa welas asih itu sampai anak itu jadinya ya keajaiban terjadi gitu. Ya. Dan mungkin teman-teman pun sadar nggak sadar sering melakukan itu. Betul, gitu. Banyak hal. Ada yang lagi lihat saudaranya susah, dia mendoakan dengan dan akhirnya beres segala macam. Itu welas asih. Setelah itu kita membahas merdeka. Wah. Dimana kita harus merasa merdeka. Ya, itu 17 Agustus kalau nggak salah. Benar 17 Agustus kita membahas tentang kemerdekaan. Iya. Supaya kita tidak jadi budak. Nafsu kita sendiri. Gitu. Iya. Yang unik di bahasan merdeka itu adalah kadang yang menjajah di dalam kita itu ya kita sendiri. Emang keinginan kita, batas-batas diri yang kita bentuk, yang akhirnya bikin kita merasa terjajah. Ketakutan, kekhawatiran, keinginan, dan itu balik nyiksa ke diri saya tuh yang saya rasain gitu. Kita jadi budak banget gitu. Jadi bukan berarti enggak atau hari gitu mah cina nggak boleh punya keinginan, enggak juga, itu memang fitrahnya manusia ada gitu. Ya ada boleh itu mah punya keinginan harus gitu. Cuma dasari dengan apa gitu. Dasari dengan rasa welas asih tadi. Iya. Jadi kita bisa merdekanya pol gitu. Iya. Karena kita itu lahir sebagai orang yang bebas. Betul. Insya Allah gitu. Ya, dan amin. Allah tuh memang pengen kita bebas kok gitu. Iya. Jangan menjajah diri kita sendiri. Ya kalau menjajah yang jelas-jelas mah penjajahan jelas lawan gitu, segala macam lawan. Jangan mau diperbudak lah gitu. Ini mah ke dalam aja dulu gitu. Kalau yang jelas-jelas kita diperbudak mah jelas lawannya gitu. Tapi kalau yang sendiri nih kadang nggak jelas lawannya tuh siapa ya, kita sendiri ngaca aja. Kalau butuh lawan mah ngaca aja gitu. Habis itu kita membahas teman. Nah, ya. Sebelum teman wudu kalau nggak salah. Oh iya, ada wudu ya. Ada wudu di mana kita mencoba berlatih lagi nih. Iya. Menjaga wudu kita supaya dalam keseharian tuh bisa kita nggak batal gitu. Iya. Biar kita selalu ada barrier gitu, ada penghalang buat kita melakukan salah tuh, jadi lebar wudu gitu minimal gitu. Iya.
Nah ini wudhu ini kan keren pisan ya Bung ya, kalau yang saya perhatikan, dan ini saya coba riado juga dalam keseharian. Fungsi secara lahiriahnya didapat, fungsi batiniahnya juga didapat. Saya mah terus terang kalau dalam wudhu misalnya gitu, ini kan pada saat kena air aja saya yakin ada sesuatu deh ketika air itu menyentuh kulit kita gitu. Kemudian yang kedua, pada saat misalnya permukaan kulit kita ini dibersihkan, ini kan mau tidak mau pembuluh darah, saraf gitu, ini semua disentuh, dirangsang gitu. Ya benar-benar kalau kita berkegiatan itu kan kita nggak sering kita kulit ini tersentuh oleh kita tuh. Iya kan, bergerak kerja misalnya tuh, atau misalnya di komputer atau apa misalnya. Ini kita ngusap ya. Pada saat ini kalau saya mah sengaja malah suka bersih tuh coba disungguh-sungguhin gitu. Dari sisi physically aja saya berharap ini bisa menjadi sebuah sababiah datangnya sehat di dalam diri kita gitu. Ya sama saraf ya kan. Sama semuanya. Kepala juga sama. Biar ada tiis dah. Iya. Ya memang karena kalau kita lagi ngumpul aja gitu, kalau ada ngelihat orang yang mau sholat wudhu aja, ngelihat basahnya aja beda gitu ya. Tenang walaupun bukan saya yang sholat misalnya batur gitu. Beda gitu. Menahan gitu. Belum lagi kita coba diskusi juga dengan tangan. Jadi sebuah diskusi secara rasa terhadap anggota tubuh kita gitu. Kemudian harapan doa itu sendiri saya sampaikan. Ya Allah, mudah-mudahan pada saat saya tangan ini apa, pada saat kumur-kumur apa, pada semuanya pada saat itu dijalani, kalau saya suka saya sampaikan di bahasa hati saya gitu. Apa sih keinginan saya terhadap diri saya sendiri ini gitu, apa yang diinginkan dari Allah diberikan kepada diri saya ini gitu. Begitu. Ya itu membahas bahasa wudhu. Jadi kita jaga wudhu teman-teman. Amin. Latihan. Iya. Habis itu kita membahas teman. Siap. Ini teman yang hakiki gitu. Iya. Yang nggak pernah meninggalkan kita betul, Allah betul. itu. Iya. Gitu. Intinya sama kesana sih. Ya pasangan hidup kita gitu, istri atau secara lahiriahnya teman hidup kita, dari mulai istri, anak, keluarga, tetangga, banyak sekali itu semua teman-teman kita dalam hidup sekarang. Nah yang kerennya Bung, saya kemarin nggak sengaja baca hadis itu yang kurang lebih gitu kan, yang Rasul itu menggambarkan kehidupan di dunia itu diumpamakan bagaimana kita safar gitu, perjalanan jauh gitu. Kemudian karena panas misalnya kita berteduh di pohon gitu sesaat untuk kemudian melanjutkan lagi perjalanan. Nah hidup kita tuh nggak jauh seperti itu di dunia tuh. Jadi kesimpulannya sekedeng bisa. Sesaat gitu. Sesaat banget hidup kita tuh gitu. Coba buat kita ngejalannya sekarang sih asal lilawe, dicoba lilawe gitu. Walaupun sebenarnya kalau dilihat nanti kemudian itu mah sebentar banget. Iya, makanya ya lebih cenderung kalau buat saya kan berarti apa yang harus kita perbuat gitu maksudnya di apa yang bisa kita tinggalkan gitu. Iya. Berkarya. Iya, berkaryanya itu gitu. Dan di bahasan teman ini ada juga bahasan yang bahwa nggak penting kita kalau nolong teman berpikir berpikir itu benar atau tidak. Iya. Jadi tolong aja, ya kan. Iya. Entah kita itu dibohongin atau apapun, biarin. Itu. Tolong aja. Iya. Gitu. Iya. Karena berarti teman kita perlu gitu. Iya. Apapun alasannya. Betul. Ya kembali karena kita melihat Allah, Allahnya ke sana gitu. Jadi kita melihat latihan untuk melihat semuanya ini tuh ada Allahnya gitu. Iya. Jadi kalau gitu kita nggak akan bisa berani kurang ajar lagi ke orang ya. Kayaknya kurang ajar, kemudian pelit juga bingung sih Bung, dipelitkeun teh naon gitu. Ada itu juga dititipin gitunya gitu. Justru mau saya tanya bet nyaho jadi kudu mere gitu kan. Nges cair ya misalnya. Bantuan lah gitu. Ya bantuin gitu. Iya. Di saat yang keren tuh saat kita nggak punya, kita masih bisa bantuin teman. Iya, itu yang lebih. Walaupun ya jangan ngarep balasan ya. Betul. Gitu maksudnya kita lepas aja sebisanya kita. Ya teman. Begitu. Teman hakiki Allah. Amin, gitu ya. Amin. Nah, habis itu kita membahas riado. Ya. Riado, latihan dalam konsepsi spiritual lah. Iya. Mendekatkan diri kepada Allah tuh kumaha caranya? Latihan apa gitu. Selain yang ya jelas syariat, sholat dan segala macam ya. Iya.
kita membahas riadoh. Iya. Karena gimana riadoh? Ya intinya sih syariat itu sendiri semuanya adalah riadoh kalau buat saya sih. Hidup ini riadoh. Gitu. Iya. Nah itu kan tuntunan-tuntunan riadoh yang Allah dan Rasul sediakan untuk kita yang sudah segampang mungkin diberikan, yang sebetulnya kita semua insya Allah yakin mampu bisa ya. Iya. Nah itu tuh tinggal itu kita coba akses, kita jalankan semuanya. Kalaupun misalnya ada riadoh lebih untuk lebih takarub ilallahnya untuk lebih kuat lagi, ya mangga cobain aja gitu. Mau mengurangi tidur, misalnya biasa kita tidur misalnya 8 jam, apa kita kurangin deh jadi 6 jam misalnya gitu. Sekarang kita ngobrol nih misalnya dalam sehari semalam, misalnya dalam aktivitas mungkin berapa ribu kata yang kita ucapin kita kurangin misalnya tuh gitu. Dari banyak hal kita kurangi aja, kita kurangin dalam artian tetap kita tambahkan hal rasa kepada Allahnya gitu kan. Itu. Jangan dikurangin, udah aja nanaonan gitu. Kalau udah gitu kurangin tidur, main Mobile Legend gitu misalnya atau apapun. Mendingan tambahinnya ke yang maksudnya itu, apa gitu. Itu harus dalam konteks mendekatkan diri kepada Allah gitu. Mengurangi bisa salah. Iya, betul. Nah, teman-teman, pembahasan kita tuh selalu tentang latihan. Jangan pernah berpikir ini susah. Pertama itu. Intinya mah lihat ke diri kita sendiri. Apa yang nggak enak buat kita pasti nggak enak buat orang lain. Mendekatkan diri kepada Allah. Urutannya bisa dari mana aja kan, sama aja semua mata rantai yang mau bolak-balik juga terserah rajutan gitu kan sih Bung, ini mah lanjutan semua saling berkaitan, yang intinya semua adalah Allah gitu ya. Allah dan Rasul aja gitu, kita mah hanya umatnya yang ikut menyaksikan. Betul. Mencoba mengambil cipratan aja ini dari para ulama gitu kan. Iya. Ini udah part 2 nih, Siap. Kita udahin dulu ya. Mohon. Baru sampai sini masalahnya. Siap. Kita akan terus. Amin. Sampai part-partnya, mudah-mudahan kita dikasih sehat. Amin. Itu teman-teman, review sedikit tentang part 2. Apa yang sudah kita bahas gitu dari mulai sang maha pencemburu sampai riadoh. Semoga kita bisa, jangan pernah takut untuk mencoba gitu. Dan buka hati untuk bisa menerima hal-hal yang baru. Amin. Kali gitu ya. Siap. Saya Bung, saya Erwan dari Bukan Pondok Pesantren, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.